Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita mulai bacaan kitab Ayyuhal Walad, melanjutkan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Sebelum itu mari kita bertawassul mengirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada muallif dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa nakhussu khususan ila jami'i muassisi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri. Wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila jami'i masyayikhina ustadina abaina wa ummahatina usulihim wa fura'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan wasani antakuna illatuhu minal hamaqati. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani antakuna illatuhu minal hamaqati wa huwa aidan la yaqbalu al-ilaj. Ini perlu di flashback ke pembahasan sebelumnya terlebih dahulu, bahwa Imam Al-Ghazali di sini memberikan sebuah nasihat kepada salah satu muridnya melalui karya ini, di mana sebelumnya telah dijelaskan bahwa beliau membagi penyakit yang namanya kebodohan itu dalam 4 macam. Satu diantaranya layak balu al-ilaj, sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian sekarang melanjutkan yang kedua, yaitu kebodohan yang tidak bisa untuk disembuhkan, penyakit kebodohan yang tidak bisa untuk disembuhkan, yaitu wasani yang kedua antakuna illatuhu minal hamaqati. Apabila penyakit yang namanya kebodohan itu didasari oleh kedunguannya sendiri. Wa huwa aidan la yaqbalu al-ilaj. Kebodohan yang didasari oleh kedunguan ini juga la yaqbalu al-ilaja, tidak bisa untuk disembuhkan, atau orang yang mengidap penyakit ini tidak mau untuk disembuhkan. Kama qala Isa alaihi salam, sebagaimana dikatakan, disabdakan oleh Sayyidina Nabi Isa alaihi salam, inni ma ajastu an ihya'il mauta wa qad ajastu an mu'alajatil ahmaq. Nabi Isa bersabda bahwa sesungguhnya aku tidak pernah kesulitan untuk menghidupkan orang-orang mati, dan sungguh aku tidak mampu untuk mengobati kebodohan yang didasari oleh kedunguannya sendiri. Kita tahu bahwa Nabi Isa itu punya mukjizat, bisa menghidupkan orang-orang yang mati. Tetapi dibalik kemampuan beliau, kemampuan Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati, beliau
tidak mampu untuk mengobati orang yang bodoh yang didasari oleh kedunguannya sendiri. Siapa mereka? Wadzalika rajulun yastawilu bi talabil ilmi zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqli wasyar'i. Mereka adalah rajulun, orang laki-laki, yastawilu bi talabil ilmi, yang mengenyam pendidikan, mencari ilmu zamanan qalilan, dalam masa yang sebentar, wa yata'allamu syai'an minal ilmi al-aqli wasyar'i. Dia juga mempelajari sesuatu dari ilmu rasional, ilmu akli, dan juga ilmu syariat. Lalu kemudian fayas'alu, dia kemudian bertanya, wa ya'tadiduh, dan memberikan sanggahan, min hamaqatihi alal alimi al-kabir. Dia kemudian mengutarakan sebuah pertanyaan dan sanggahan atas kedunguannya itu kepada orang alim yang sudah senior, orang alim yang sudah kelas keilmuannya itu di atas dia. Alladzi madha umuruhu fil ulumil aqliyati wasyar'iyati, mana kematangan keilmuannya baik ilmu rasional atau ilmu syar'iyahnya sudah di atas dia. Wa hadzal ahmaq la ya'lamu wa yadhunnu anna ma uskila alaihi wa aidan muskilun 'alal 'alimi al-kabir. Lalu orang bodoh yang didasari dengan kedunguannya sendiri tersebut tidak menyadari, wa yadhunnu, dan menduga, mempunyai prasangkaan bahwa apa yang menjadi unek-unek dalam dirinya, apa yang menjadi masalah dalam kerangka berfikirnya, itu juga muskilun 'alal 'alimi al-kabir. Fa idza lam ya'lam hadzal qadra, apabila orang tersebut tidak menyadari, tidak tahu terhadap taraf yang demikian, yakunu su'aluhu minal hamaqati, maka pertanyaan yang disampaikan, yang diutarakan itu bagian dari kedunguannya. Sehingga fayan bawi Allah tastawila bijawabihi, tidak, maka sebaiknya Allah tastawila bijawabi, tidak usah untuk menggubris, menyibukkan diri untuk memberikan jawaban kepada orang bodoh yang atas dasar kedunguannya tersebut dia mencoba untuk memberikan sebuah pertanyaan, memberikan sebuah sanggahan kepada orang alim yang kelasnya sudah jauh di atas dia. Jadi kesimpulannya bahwa di bagian yang kedua ini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada penyakit namanya kebodohan yang didasari oleh kedunguan. Itu memang layak balu al-ilaj, tidak bisa untuk disembuhkan, atau orang yang bertanya tidak mau untuk disembuhkan. Orang yang demikian dicontohkan di sini barusan, rajulun yastawilu bi talabil ilmi zamanan qalilan, hanya belajar dalam waktu yang singkat, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, moro-moro mau menyalahkan para alim, intelektual muslim yang sudah jauh kelasnya di atas dia, mau mensyirik-syirikkan, dibid'ah-bid'ahkan misalkan. Lah orang-orang yang model demikian, kata Imam Al-Ghazali, ketika mengutarakan sebuah pertanyaan dan sanggahan, yanbawi Allah tastawilah bijawabihi, agar sebaiknya tidak usah menyibukkan diri memberikan jawaban atau merespon orang tersebut. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayyakuna mustarsidan. Yang ketiga, bagian dari orang yang mengidap rasa sakit bernama kebodohan yang tidak mau juga disembuhkan adalah ayyakuna mustarsidan, adalah orang yang meminta petunjuk, mencari jawaban. Wa kullu ma la yufhamu min kalamil akabir yuhmaluh ala kusuri fahmi.
dan setiap apa yang tidak bisa ia fahami dari orang alim, orang yang lebih tinggi kelasnya dari dia, yuhmalu ala kusuri fahmihi, disebabkan atau didasari oleh kedangkalan nalar pemahamannya. Wa kana su'aluhu lil istifadah, betul bahwa jika dia mengutarakan sebuah pertanyaan, pertanyaannya itu istifadah, untuk mencari sebuah jawaban. Tetapi lakin yakunu balidan la yudriku al haqa'iqa. Tetapi karena balidnya dia, karena bodohnya dia, la yudriku al haqa'iq, akhirnya dia tidak bisa mau menjangkau intisari yang disampaikan oleh orang yang di atasnya. Artinya kok ada orang semisal kelasnya masih kelas orang awam meminta pertanyaan, kemudian yang ditanyakan juga sesuatu yang sulit untuk dijangkau oleh nalar berpikirnya karena kebodohan orang tersebut. Maka jika kita mendapati orang yang seperti demikian, fala yanbawi al-istiwalu bijawabihi aidan, maka sebaiknya kita juga tidak perlu untuk memberikan respon atau jawaban kepada orang yang tipikalnya semacam ini. Kama qala Rasulullah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Kami golongan para nabi diperintahkan untuk berdialog dengan manusia, untuk berbicara dengan manusia ala qadri uqulihim, yaitu sesuai dengan nalar berfikirnya. Jadi semisal kok ada orang awam coba-coba bertanya, sementara dia orang awam tidak pernah mengenyam pendidikan yang begitu lama, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang mendalam, semisal bertanya wahdatul wujud itu apa, manunggaling kaulu Gusti apa, bertanya soal-soal tasawuf dengan pertanyaan-pertanyaan yang kelas berat, maka kita hendaknya juga tidak perlu memberikan jawaban kepada orang yang bertanya dengan model tipikal yang seperti itu. Karena sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam sabdanya, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kita diperintahkan untuk berdialog, memberikan jawaban, berbicara itu menyesuaikan dengan audiensinya atau nalar berfikirnya. Demikian 3 tipikal orang sakit yang menurut Imam Al-Ghazali tidak bisa atau sulit untuk disembuhkan. 1, di depan dijelaskan bahwa yang pertama adalah orang yang mempunyai pertanyaan yang didasari oleh rasa kedengkian. Kemudian tadi yang kedua, orang yang mengutarakan pertanyaan yang didasari oleh kedunguannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengutarakan sebuah pertanyaan tetapi pola berpikirnya tidak mampu menjangkau apa yang dia tanyakan. Nah, 3 tipikal ini menurut Imam Al-Ghazali tidak perlu kita untuk berikan respon atau jawaban kepada 3 golongan ini. Selanjutnya yang terakhir, wa ammal maradu alladhi yaqbalu al-ilaja fahuwa ayyakuna mustarsidan akilan fahiman. Tipikal yang keempat, orang yang sakit atau orang bodoh yang oleh Imam Al-Ghazali diibaratkan sebagai orang seperti halnya orang yang sakit, sementara ulama yang seharusnya memberikan jawaban diibaratkan sebagaimana dokter. Di sini yang terakhir dijelaskan ammal marad, adapun sakit, alladzi yaqbalu al-ilaj, yang penderitanya atau pasiennya tersebut mau untuk disembuhkan, atau orang bodoh tersebut mau untuk diberitahu, fahuwa ayyakuna mustarsidan, mereka adalah orang yang mustarsidan,
mencari petunjuk, mencari sebuah jawaban, dan juga akilan fahiman. Dia juga akilan, mempunyai kecerdasan yang mumpuni. Fahiman, dia juga mempunyai kefahaman yang baik. La yakunu maulubal hasadih wal ghadabih wa hubbis syahawatih wal jahi wal mal. Dia bertanya atau meminta petunjuk tidak didasari oleh rasa dengki, emosi, cinta syahwat, atau ingin mendapatkan kedudukan, harta, intinya tidak ada dasar-dasar semacam ini. Tetapi wa yakunu talibat tariqil mustaqim, dia meminta petunjuk tersebut semata-mata talibat tariqil mustaqim, ingin menuju jalan yang lurus, mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Walam yakun su'aluhu wa'tiraduhu an hasadin, dan juga pertanyaan dan sanggahan yang disampaikan itu juga tidak didasari oleh rasa dengki, wa ta'annutin dan keras kepala, wa imtihanin dan juga tidak didasari oleh ingin menguji orang yang diberi pertanyaan. Maka orang yang demikian wahadha yakbalu al-ilaja, maka orang yang semacam ini yakbalu al-ilaj, mungkin atau bisa untuk disembuhkan. Fayajuzu antastawila bijawabi su'alihi bal yajibu alaika ijabatuhu. Sehingga jika tipikal yang bertanya atau orang yang meminta petunjuk seperti ini, artinya dia mempunyai kecerdasan yang mumpuni, mempunyai kepemahaman dan yang baik, kemudian dia bertanya juga tidak didasari oleh rasa dengki, rasa emosi dan sebagainya tadi, maka justru di sini ya juzu antastawila bijawabihi, kita diperkenankan untuk menyibukkan diri memberikan respon terhadap apa yang ditanyakan. Bal yajibu alaika ijabatuh, bahkan wajib bagimu untuk memberikan sebuah jawaban. Jadi dari 4 penyakit kebodohan yang terjangkit pada diri seseorang, 3 diantaranya tidak perlu untuk direspon. 1 yang terakhir yaitu harus atau wajib bahkan untuk kita respon. Sehingga kita dari sini bisa menyimpulkan bahwa tidak semua pertanyaan itu memerlukan jawaban. Karena dasar latar belakang dari sebuah pertanyaan itu ya beraneka ragam. Ada yang karena ingin sok-sokan seperti tipikal yang nomor 2 tadi, padahal dirinya termasuk orang yang hamakoh atau yang dungu. Ada juga yang didasari oleh rasa emosi, kecemburuan, misal dia tokoh, kemudian dia juga belajar kok tidak menjadi tokoh. Nah, ada yang model demikian. Selanjutnya wathani mimma tada'u huwa antahdhara min antakuna wa'idhan wa mudzakiran. Kemudian yang kedua, ini bagian dari sesuatu yang harus diwaspadai atau ditinggalkan, karena judul besarnya di depan oleh Imam Al-Ghazali ada 8 perkara yang dinasihatkan kepada muridnya melalui kitab ini. 4 diantaranya harus ditinggalkan dan 4 antara lain itu harus dilakukan. Nah, wasani yang kedua di sini yang harus juga diwaspadai atau dihindari oleh seseorang adalah mimma tada'u wa antahdhara min antakuna wa'inat. Di antara sesuatu yang hendaknya engkau waspadai adalah min antakuna wa'inat. Engkau menjadi seorang yang memberi nasihat, wa mudzakiran, dan juga orang yang memberi sebuah peringatan. Mengapa seorang yang berprofesi semisal sebagai penceramah atau pemberi nasihat atau orang yang memberikan mudzakiran, peringatan, itu kok harus
mewaspadai diri, li'anna fihi afatun katsiratun. Karena bagi seorang penceramah, wa'id atau mudzakir, itu terdapat bahaya yang sangat besar. Illa an ta'mala bima taqulu awalan, kecuali dia telah dahulu melakukan apa yang hendak ia sampaikan. Jadi jangan coba-coba memberikan nasihat au'idhah sementara dia sebelumnya belum bisa melakukan. Summa ta'idha bihi an-nasah, maka jika kamu telah melakukan apa yang kamu katakan, ta'id bihi an-nasah, maka engkau diperkenankan untuk memberikan mau'izah kepada orang lain. Fatafakkar fima qilah li Isa alaihi salam, maka renungkanlah fima, sesuatu, qilah yang pernah diucapkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Hendaknya kita merenung apa yang pernah diungkapkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang kurang lebih, ya ibna Maryam idh nafsaka fa'in ta'adta fa'idhin nasa wa illa fasta'i min rabbika. Wahai ibnu Maryam, nasihatilah dirimu sendiri. Fa'in ta'adta, apabila dirimu telah mampu menerima nasihat itu, maka fa'idhin nas, silahkan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang lain. Namun wa illa, apabila jika engkau tidak mampu, fastahi min rabbika, maka merasalah malu dirimu kepada Tuhan. Jadi ini penting untuk kita perhatikan, bahwa menjadi seorang ceramah, menjadi seorang penceramah atau pemberi nasihat itu tidak mudah. Bukan hanya soal menyampaikan ilmu lalu kemudian mendapatkan amplop, tidak. Tetapi juga perlu diingat bahwa sebagai seorang pemberi nasihat, hendaknya dia telah melakukan apa yang hendak ia sampaikan kepada halayak umum. Juga khawatir, termasuk dari bagian yang diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, bahwa Allah itu sangat membenci seseorang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mampu untuk mengerjakan apa yang ia katakan. Wa ini batulita bihadzal amal fahtaris an khoslataini, jika dirimu diuji dengan amal ini, artinya menjadi seorang profesinya adalah seorang wa'id atau orang pemberi ceramah, fahtaris an khoslataini, maka perhatikanlah dua hal. Yang pertama yang harus diperhatikan bagi seorang yang memberi ceramah, al-ula anit takalluf fil kalami bil ibarati wal isyarati wat tamati wal abyati wal ash'ar. Yang pertama adalah at-takalluf, melebih-lebihkan di dalam ungkapan, di dalam bahasa yang disampaikan, dan juga isyarat, abyat, beberapa bait-bait yang disampaikan atau syair-syair yang disampaikan hendaknya tidak berlebihan sehingga justru bukan pemirsa bisa menerima, tetapi justru menyulitkan untuk pemirsa bisa mencerna apa yang disampaikan. Ini yang perlu diperhatikan yang pertama bagi seorang penceramah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yubwidu al-mutakallifin, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yubwidu, membenci kepada orang yang mempersulit orang lain, yang berlebihan, semisal menggunakan bahasa-bahasa yang keren, menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk dicerna oleh audiensinya, agar tampaknya apa yang disampaikan kelihatan memukau, kelihatan baik, tapi yang terjadi justru menyulitkan kepada audiensinya. Hal ini penting, perlu untuk diperhatikan bagi seorang yang wa'id.
Wal mutakallifu al mutajawizu anil haddi yadullu ala kharabil batin. Sementara orang yang berlebih-lebihan yang hingga melewati batas, bahasanya diperbaiki, diperhalus, dibuat keren sehingga bukan untuk mudah dicerna oleh audiensinya, justru mempersulit. Ini menunjukkan ala kharabil batin, rusaknya atau robohnya kondisi batiniah dari orang yang menyampaikan nasihat. Wa waflatil qalbi, dan juga lalainya hati dia. Kemudian wa makna tadzkir, karena esensi atau yang terpenting dari sebuah peringatan, makna dari at-tadzkir adalah ayyadzakur al-abadah naral akhirati. Itu bisa mengingatkan seorang hamba terhadap naral akhirah, ancaman neraka yang akan dihadapi seseorang kelak di akhirat. Wa taqsiri nafsihi fi khidmatil khaliq. Ini yang penting. Yang kedua yang harus kita sadarkan dari makna tadzkir sebenarnya adalah menjelaskan tentang kecerobohan diri di dalam khidmatil khaliq, kepada pengabdian kepada sang khaliq atau Allah. Wa yatafakkara fi umurihi al-madi alladhi afnahu fi ma la ya'ni. Kemudian hal terpenting dari makna esensi dari sebuah peringatan atau nasihat yang terpenting adalah mengajak seseorang untuk merenung, mengingat-ingat hal-hal yang sudah dilewati dari dirinya, fima layak nih, dari sesuatu yang tidak ada faidah atau tidak ada manfaatnya. Wa yatafakkaru fima baina yadayhi minal akibati min adami salamatil imani fil khatimah. Kemudian makna dari at-tadzkir yang terpenting adalah mengajak seseorang agar bisa merenung, menyadari terhadap rintangan-rintangan yang ada di depannya, min adami salamatil iman, yaitu kekhawatiran tidak selamatnya iman, fil khatimati, dalam ending kehidupan kita. Ini sebenarnya yang harus kita sadarkan. Masalah bahasa dibuat keren-keren itu nomor sekian dan nomor sekian. Kemudian juga makna tadzkir yang berikutnya adalah kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut, menyadari bagaimana rasa sakit kondisi kelak ketika malaikat maut mengambil atau mencabut nyawa kita. Wa hal yaqdiru ala jawabi munkarin wa nakirin. Makna dari at-tadzkir yang paling terpenting juga bagaimana seseorang itu mampu memberikan jawaban atas interogasi yang diberikan oleh malaikat munkar dan nakir kelak. Kita mampu atau tidak, itu yang terpenting. Wa yahtammu bihalihi fil qiyamati wa muwaqifiha. Dan juga selain itu kita juga makna dari at-tadzkir yang terpenting adalah kita memperhatikan kondisi atau keresahan yang akan kita rasakan kelak di hari kiamat, dan beberapa setiap pemberhentian kelak ketika hari kiamat. Wa hal ya'buru 'anis sirati saliman am yaqa'u fil hawiyati. Apakah juga kita akan mampu melewati jembatan yang konon tipisnya sama halnya dengan sehelai rambut, atau justru am yaqa'u fil hawiyati, akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. Ini yang terpenting dari makna at-tadzkir yang harus kita sadari. Wa yastamirru dzikru hadhil asya fi qalbihi fayuz'ijuhu an qararihi. Terus kemudian diulang-ulang hal-hal yang menjadi esensi dari tadzkir, diulang-ulang agar betul-betul tertancap dalam hati audiensi atau mustami'innya. Fawalayanu hadhihin niran wa nawhatu hadhil masaib yusamma tadzkiran. Gejolak peringatan atau rintangan hal-hal yang sudah diingatkan dalam beberapa penjelasan yang barusan, inilah yang sebenarnya makna tadzkir yang sesungguhnya. Jadi
hal yang paling utama dan yang paling terpenting bagi seorang pemberi ceramah bukanlah kerennya sebuah bahasa, bukan lucunya apa yang disampaikan. Betul, kelucuan atau perlu sekali-kali ada hiburan-hiburannya, tetapi jangan sampai melupakan esensi dari at-tadzkir atau mau'idhah itu sendiri, di mana esensi dari tadzkir sebagaimana diungkapkan barusan adalah mengingatkan seseorang agar menyadari kehidupan kelak di akhirat, kecerobohan ketika khidmah kepada atau mengabdi kepada Allah, dan menyesali apa yang sudah dilewati tanpa faidah dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.